Pengertian teori portofolio. 1. Menurut Usnan, portofolio berarti sekumpulan investasi. 2. Menurut Harry M. Markowitz, teori portofolio adalah pendekatan investasi. Teori portofolio menyatakan bahwa risiko dan pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukan portofolio. Evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap evaluasi, pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Hubungan antara risiko yang diterima dan pengembalian yang diharapkan merupakan dasar bagi keputusan pinjaman dan investasi modern. Makin besar risiko atas investasi atau pinjaman, makin besar tingkat pengembalian yang diinginkan untuk menutup risiko tersebut. Saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 20 per orang terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat penghargaan tersebut. Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham. 1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. A. Saham biasa. Pemegang saham bisa memiliki kewajiban terbatas. B. Saham prepaid. Serupa saham biasanya karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembar saham tersebut dan membayar dividen. 2. Ditinjau dari cara peralihannya. A. Saham atas unjuk. Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. B. Saham atas nama. Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 3. Ditinjau dari kinerja perdagangan. A. Flu. Saham biasanya dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dan membayar dividen. 4. Manfaat investasi pada saham. A. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jenis dividen. Dividen tunai jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham yang dimiliki. Dividen saham jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Reksadana. Reksadana mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana yang disebut manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Keuntungan memiliki reksadana yaitu yang pertama, pengelolaan secara profesional, yang kedua, kemudahan investasi, yang ketiga, keleluasaan investasi, yang keempat, keringanan biaya. Selanjutnya, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman, dalam hal ini pemodal, dengan 30 yang diberi pinjaman dalam kurung emiten. Jadi, surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Kemudian, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan adalah corporate bond, sementara obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah disebut government bond. Municipal bond yang merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu di daerah. Waran. Waran merupakan suatu pilihan atau option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan. Portofolio yang efisien dan optimal dalam pembentukan portofolio. Portofolio yang dapat mencapai tujuan di atas tersebut dengan portofolio efisien. Untuk membentuk portofolio yang efisien, perlu dibuat beberapa asumsi mengenai perilaku investor dalam membuat keputusan investasi. Asumsi yang wajar adalah investor cenderung menghindari risiko atau risk averse. Investor menghindar risiko adalah investor yang jika dihadapkan pada dua investasi dengan pengambilan diharapkan yang sama dan risiko berbeda, maka ia akan memilih investasi dengan tingkat risiko yang lebih rendah.
Jika investor memiliki beberapa pilihan portofolio yang efisien, maka portofolio yang paling optimal akan dipilihnya. 1. Aktiva beresiko dan aktiva bebas resiko. 2. Aktiva beresiko merupakan aktiva di mana pengembalian yang akan diterima di masa depan yang bersifat tidak pasti. Mengukur resiko portofolio. Resiko merupakan kerugian yang dihadapi. Menurut Profesor Harry Markowitz, resiko sebagai varians pengembalian diharapkan aktiva. A. Varians sebagai alat ukur resiko. B. Varians dari variabel acak adalah ukuran penyimpanan dari penghasilan yang mungkin di sekitar nilai yang diharapkan. C. Pengembalian aktiva. Varians adalah ukuran penyimpangan penghasilan yang mungkin bagi tingkat pengembalian di sekitar pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya, diversifikasi portofolio diartikan sebagai pembentukan portofolio sedemikian sehingga dapat mengurangi resiko tanpa pengorbanan pengembalian yang dihasilkan. Yang dimaksud dengan diversifikasi portofolio di sini yaitu seluruh dana yang ada sebaiknya tidak diinvestasikan dalam bentuk saham satu perusahaan saja, tetapi harus terdiri dari saham banyak perusahaan yang berbeda. 1. Diversifikasi naif. Strategi diversifikasi naif tercapai bila investor melakukan investasi saham berbeda atau kelompok aktiva berbeda dan berharap bahwa varian dari pengembalian diharapkan atas portofolio dapat diperkecil. 2. Diversifikasi Markowitz. Strategi diversifikasi Markowitz berhubungan dengan tingkat covariance antara pengembalian aktiva dalam portofolio. Diversifikasi Markowitz berbeda dengan diversifikasi naif dan lebih efektif karena berusaha mempertahankan pengembalian yang ada dan mengurangi resiko dengan analisis covariance antara pengembalian aktif.